Oke, ini kembali lagi ke tampilan PowerPoint kita. Sekarang kita akan coba buat konten. Jadi kita latihan pakai menu-menu yang ada. Kita buat slide baru aja, kita buat presentasi baru. Kita pilih new. Saya mau pakai yang kosongan aja. Oke, ini judul, kemudian ini kita tambahin latihan coba-coba. Nah, kalau mau buat slide baru, tinggal klik kanan, kemudian new slide. Kalau pakai tablet atau handphone, biasanya untuk klik kanan itu kalian tekan layar, kemudian ditahan. Jadi pas kalian tekan di layarnya, itu sambil ditahan. Biasanya itu jadi klik kanan. Jadi sama kayak kalau kalian pencet tombol terus ditahan aja, jangan dilepas. Kalau pakai tablet atau smartphone ya. Nah, sekarang kita mau lihat di menu home ini. Yang menu home ini, yang di kotak di atas ini ada pilihan-pilihannya macam-macam. Ada menu yang bisa kalian pilih, ada juga yang nggak bisa dipilih seperti ini. Yang font ini dan yang paragraf ini nggak bisa dipilih karena ini khusus untuk teks. Cara pakainya bagaimana? Kita harus masukin kontennya dulu. Jadi katakanlah di slide baru ini kita klik, baru dia bisa dipakai. Nah, sekarang kita masukin apa? Kalau kita contoh konten, kemudian yang bisa kita lakukan dengan konten ini apa? Kita bisa ngerubah hurufnya, ukurannya, kemudian kita juga bisa membuatnya jadi tebal, jadi miring, atau jadi garis bawah. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika kalian mau rubah ini, kalian blok, biasanya akan muncul langsung seperti ini di atasnya. Ini kayak semacam menu cepat. Jadi bisa pakai yang di atas ini atau yang di menu home, yang di atas ini nih. Oke, kita sekarang pakai yang di atas biar tahu. Nah, kalau yang Office Online, hurufnya itu nggak banyak. Tapi kalau pakai aplikasi, setahu saya itu nanti hurufnya jauh lebih banyak daripada ini. Misalkan saya mau pakai ini, Career New, maka hurufnya bisa kita rubah. Saya mau diperbesar, yang sekarang kan 28 ya ukurannya, sekarang saya mau jadi 40, hurufnya lebih besar. Kemudian di bawahnya konten kedua, ini kita ganti hurufnya pakai Times New Roman. Ukurannya misalkan saya mau 72. Kemudian konten, misalkan saya mau dibikin tebal,
atau saya buat miring, atau misalkan saya mau garis bawah, bisa juga kalau saya coret. Jadi pilihan ini ada di online dan ada di aplikasi juga. Bisa juga kalian ganti warna, misalkan jadi warna hijau. Jadi tinggal pilih konten yang mau diwarnain, kemudian pilih ini yang ada A dan di bawahnya ada kayak kotak berwarna. Itu nanti kalau diklik ada pilihan warnanya, katakanlah merah saya buat. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ini hurufnya kegedean nih, saya mau perkecil, selain pakai yang ini angka pilihan font size, kalian juga bisa pakai yang huruf di sebelah kanannya ini. Jadi kalau kalian mau memperbesar, tinggal pakai A besar ini, maka dia akan diperbesar. Ini nggak bisa lagi, berarti udah maksimum. Kemudian kalau mau diperkecil, pakai A yang lebih kecil ini, yang A kecil. Ini bisa dibuat makin kecil. Oh, ternyata nggak ada minimum, masih 6. Oke, saya perbesar lagi. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, konten di PowerPoint itu semuanya dalam bentuk poin. Maksudnya ada titik di depan garisnya ini. Jadi misalnya ini satu baris nih, contoh konten, kemudian di depannya ada titik. Jadi satu baris ini itu berupa poin. Ini poin pertama, kemudian ini poin kedua. Nanti kalau kita tambah baru lagi ada poin ketiga, bisa juga poin keempat, dan seterusnya. Ini saya ganti. Jadi standarnya PowerPoint itu dia dalam bentuk poin. Kalau kalian misalkan mau buat dalam bentuk paragraf, jadi nggak mau dalam bentuk poin, tinggal di klik yang sebelah sini. Ada bullets yang di ini ya, ada titik terus ada garis. Kalau diklik, maka poinnya hilang. Yang ini jadi mati ya. Kalau kita klik lagi, poinnya muncul. Kalau seandainya saya nggak mau pakai titik, pakai angka, tinggal klik yang di sebelah kanan ya. Ini ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Nah, ini mengganti poinnya itu dengan angka. Jadi kalau saya mau pakai titik, tinggal klik yang sebelah kiri. Kalau mau pakai angka, tinggal klik yang sebelah kanan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol yang nggak bisa diklik, dan ada lagi tombol yang bisa diklik ini. Kira-kira fungsinya apa? Kalau kita klik, oh dia geser, kemudian angkanya berubah. Oke, kita nggak usah peduli angkanya dulu, kita ganti deh pakai poin. Cuman kita lihat dia jadi geser. Kemudian kalau kita klik lagi, dia geser ke kanan lagi. Klik lagi, makin geser ke kanan.
Kalau kita klik yang sebelah kirinya sekarang, dia akan geser balik ke sebelah kiri. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi kalau misalkan kalian buat konten itu biasanya kan katakanlah di sini konten pakai angka, coba 1, 2, 3, 4. Yang ketiga kita geser, dia berubah jadi 1. Jadi kalau misalkan kalian suka lihat di buku atau di misalkan kalian buat di Word, itu ada poin 1, nanti ada poin 2, kemudian di sini bisa kita ganti nanti jadi A misalkan. Jadi ada poin 2A, ada poin nanti kalau kita tambahin lagi ada 2B. Kemudian ini misalkan poin 2C dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita ganti sih sebenarnya ya, angkanya. Cuman sekarang kita lewatin dulu. Saya coba nunjukin bahwa ini bisa kita geser-geser posisinya. Kemudian juga di sini ada line spacing. Fungsinya apa? Coba kita cek. Kalau kita pakai 3 deh. Oh, dia jadi renggang banget. Kalian bisa lihat sekarang. Nah, ini fungsinya kalau kita rubah lagi jadi lebih kecil, 1 misalkan. Nah, dia sekarang makin rapat. Jadi yang ini, yang di line spacing ini ada angka 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3. Ini untuk ngasih spasi, ngasih jarak antara satu poin dengan poin lainnya. Jadi kalau dia jaraknya semakin besar, dia akan semakin renggang. Tapi jadinya kalau semakin renggang, dia akan semakin butuh jarak ke bawah. Nah, ini biasanya kalau kontennya banyak tulisan, kita butuh pakai line spacing ini. Kemudian ini ada sebelah kanannya ada, kalau saya bilang apa ya bisnisnya ya, ini semacam posisinya dia secara ke bawah. Jadi kalau misalkan kita ini top, itu dia kontennya itu akan dirapetin ke atas. Sedangkan kalau yang tengah itu dirapatin ke tengah, dan yang bawah itu dirapatin ke bawah. Kalau di sini nggak kelihatan karena konten kita banyak ya. Sekarang misalkan saya ganti kontennya ini. Nah, kalian bisa lihat ini sekarang ada di bawah karena kita setnya di bawah. Kalau kita taruh di tengah, maka dia akan ada di tengah-tengah. Kalau kita taruh lagi di atas, dia akan pindah ke atas. Jadi kondisi awalnya itu di atas seperti ini sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa di atas jelek, mau di tengah aja, ini bisa juga. Atau di bawah biar lucu, bisa juga kayak gini. Nah, ini kalau rata atas bawah. Kalau rata kiri kanan itu pakai yang di bawahnya ini. Jadi kalau misalnya saya mau rata kiri kanannya itu di tengah, saya pakai yang tengah ini. Kalau saya mau ratanya itu di kanan, pakainya yang ini. Kemudian yang ini ada justify. Justify ini kalau tulisan kita banyak,
Misalkan ini saya balikan dulu. Misalkan saya buat ini berulang-ulang deh. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya nggak rata ya. Jadi yang ini lebih masuk, kemudian ini agak nyembul ke kanan. Nah, biar kelihatan bagus, biasanya kita pakai justify. Nah, ketika kita pakai ini, yang justify ini, kalian bisa lihat sekarang kontennya semua rata. Cuma spasinya jadi lebih besar di sini, kemudian di sini lebih kecil spasinya. Ini sama. Nah, yang terakhir kayaknya normal ya. Jadi dia ngerubah-rubah spasi, tapi tampilannya itu rata kiri kanan. Nah, yang pilihan ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian ini rata kiri kanan. Ini sama kayak di Microsoft Word kalau kalian pernah pakai. Sampai sini masih bisa ngikutin? Oke. Sekarang kalau kita masuk ke nambahin konten yang ibaratnya itu jadi fitur utamanya kenapa PowerPoint itu banyak dipakai. Jadi misalkan ini kita ganti template-nya jadi kosong biar enak. Nah, kita bisa gampang kasih gambar kalau kita pengen di PowerPoint ya. Di Word juga bisa, tapi PowerPoint itu menurut saya lebih fleksibel. Jadi kalau kalian klik di sini ada shape yang kayak belah ketupat, kemudian kotak, ada lingkaran. Ini kalau diklik akan muncul pilihan-pilihan, kalian mau bentuk apa terserah, ada di situ. Kalau nggak ada ya bisa aja sih gambar sendiri, tapi biasanya kita pakai ini juga udah cukup. Misalkan saya mau buat ini, kalau di komik-komik kan ada semacam kotak ini ya. Jadi kalau orang ngomong terus ada balon suaranya. Nah, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kemudian kalau kalian mau bisa diputar. Jadi nanti di sebelah atas gambarnya ini itu ada kayak panah melingkar. Sebentar, saya tandain. Jadi nanti kalau kalian mau muterin bentuknya, misalkan saya pilih yang ini, saya tambahin dulu. Saya kasih teks, kemudian saya perbesar. Nah, kalau misalkan ini mau saya putar, di bagian atasnya itu ada kayak panah melingkar. Itu kalau kalian klik sambil digeser, diputar gitu, dia akan muter.
Jadi kalian mau posisinya bagaimana itu juga bisa diatur. Misalkan saya mau miringnya kayak begini, dan saya taruh di ujung, itu bisa. Terus bentuk-bentuk yang lain juga bisa ditambahin, misalkan kayak kasih muka, terus bisa diperbesar juga, diperkecil, seperti ini. Nah, nanti kalau kalian punya banyak bentuk, itu kan kadang-kadang suka bingung ya gimana cara ngaturnya. Nah, kita bisa ketika kita klik gambarnya atau bentuknya, itu klik arrange. Nah, arrange ini fungsinya itu kalau di sini nih ada bring to front, ada bring to back, ada bring forward, bring backward. Jadi kalau misalkan katakanlah gambar muka, saya geser ke kotak suara, bisa kelihatan apa yang terjadi. Ini gambar mukanya ada di depan kotak suara, sedangkan yang ini ada lingkaran, ada donat nih. Saya perbesar dulu. Nah, kalau kita lihat donatnya posisinya ada di belakangnya si orang, muka orang, kemudian juga ada di belakangnya kotak suara. Jadi kalau kira-kira kalau diurut, muka ini paling atas, terus dia nindihin kotak suara ini, kemudian kotak suara ini juga nindihin donat ini. Nah, kalau misalkan kita mau rubah donatnya ini, saya mau di atasnya kotak suara, karena ini ketika saya geser-geser posisinya kan di bawahnya kotak suara. Saya mau ini jadi di atasnya kotak suara, maka saya arrange. Nah, ini ada bring to front, ada send to back, ada bring forward, ada send backward. Nah, kalau kita mau taruh, kita pilih ini bring to front, apa yang terjadi? Ternyata dia jadi paling atas. Saya kan maunya dia di atasnya kotak suara aja. Kita ke belakangin lagi. Kalau kita pakai send to back, oh, dia balik lagi ke posisi semula, jadi paling belakang. Nah, kalau kita pakai bring forward, nah baru benar, dia ada di atasnya kotak suara tapi di bawahnya muka. Kalau seandainya kita pakai yang send backward, dia balik lagi ke posisi semula lagi. Jadi kalau kita mau taruh paling atas atau paling bawah, yaitu di dua menu ini. Kalau paling atas itu ini bring to front, jadi dia benar-benar paling atas. Sedangkan kalau dia mau benar-benar paling bawah, tinggal send to back. Nah, ini bisa dilihat dia paling bawah. Kalau cuma mau majuin satu, tinggal pilih ini bring forward. Jadi kita bisa lihat dia ada di atasnya kotak suara tapi di bawahnya muka. Kalau kita mau taruh paling belakang, mundurin lagi satu, maka dia ada di belakangnya kotak suara. Jadi kalau gambar di PowerPoint itu punya urutan. Jadi kayak kalian misalkan dari koran atau dari majalah, itu kalian ada gunting foto artis, gunting foto kucing, gunting foto mobil misalkan, atau gunting foto rumah.
Nah, ketika kalian tempelin di kertas satu-satu, nah itu pasti kan ada misalkan kucingnya paling bawah, terus rumahnya di atasnya kucing, kemudian ada lagi mobilnya di atasnya rumah, jadi dia numpuk gambarnya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat warnanya biru semua ya, bosen gitu. Jadi kalau di Microsoft itu entah kenapa warna dasarnya itu selalu biru. Jadi kalau kita mau ganti itu, ini kan ada menu-menu lainnya ya, ada Quick Style. Quick Style ini kalau kita mau langsung ganti secara cepat. Jadi kayak mereka udah punya tampilan yang udah jadi, tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau kita males gitu kan pilih-pilih warna, jadi bisa pakai Quick Style yang ini. Katakanlah yang donat ini mau saya ganti, misalkan jadi warna hijau. Nah, hijaunya ini juga ada macam-macam. Kalau kita pilih yang paling atas, oh dia cuma garisnya doang. Saya kan maunya diwarnain. Kalau yang bawahnya, oke, ini baru benar. Nah, yang ini misalkan kotak suaranya kita kasih oranye. Nah, ini oranye juga ada macam-macam. Misalkan saya mau yang paling bawah. Jadi kemudian ini muka orangnya kita kasih warna kuning, misalkan yang tengah-tengah ini. Nah, berubah semua sekarang warnanya. Nah, ini kalau kita lihat juga selain beda warna, ini kalau dari atas ke bawah itu ada beda bentuk. Jadi kalau yang atas ini itu cuman garisnya aja yang diwarnain, tapi dalamnya kosong, jadi dalamnya putih kayak tadi. Kemudian ini yang ada garisnya berwarna, dalamnya juga ada warnanya, tapi garisnya itu warnanya lebih kelihatan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang ini abu-abu, saya nggak tahu kalian kelihatan apa enggak ya, cuman ini kalau nanti kalian perhatikan garisnya itu lebih gelap daripada dalamnya. Kemudian ada lagi misalkan yang ini yang warna total, diwarnain sama garis sama isinya. Kemudian ada yang dalamnya lebih terang tapi gradasi. Jadi kalau kalian lihat dari atas ke bawah, yang atas ini agak lebih putih daripada yang bawahnya. Ya, ini pilihan warna dan gayanya bisa dipilih-pilih sih. Kemudian yang dua paling bawah ini juga kalau mau dibikin agak-agak 3 dimensi gitu biar lebih kece. Nah, kemudian kalau kalian misalkan iseng mau coba-coba warna, bisa di sini save fill. Ini ada pilihan warnanya banyak, tinggal coba aja satu-satu. Misalkan saya mau warna kuningnya kuning banget kayak gini, itu juga bisa. Terus kalau kalian mau ganti garisnya, ini kan garisnya kuning juga ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Saya mau pakai warna hitam. Nah, sekarang kelihatan mukanya kan, pakai tadi. Nah, misalkan kalian mau bikin mukanya ini yang banyak, jadi ini kita duplikat aja. Ini di bagian bawahnya ada duplikat, kita klik. Nah, sekarang jadi ada 2, sama persis. Kalau tambahin lagi, ada lagi 3, tambahin lagi 4. Jadi kalau dipencet terus ya jadi banyak ya.
Jadi enaknya pakai PowerPoint itu kalau kalian mau nampilin gambar atau kalian mau bikin kreasi kayak gini itu lebih gampang daripada pakai Word atau pakai misalkan software yang lain. Nah, ini yang di bagian home. Jadi pada dasarnya kalau kalian main PowerPoint itu di halaman ini juga udah cukup sebenarnya yang home ya. Jadi di menu home ini cukup pakai ini untuk pertama-tama lah. Nanti ketika kalian udah biasa, udah bisa bikin yang aneh-aneh bentuknya, gambarnya, nah itu baru kita pakai menu yang lain. Nah, sekarang kalau kita lihat menu yang lain kedua, itu insert. Jadi kalau tadi home ini, sekarang kita pilih yang sebelah kanannya insert. Nah, insert ini pilihannya ada new slide, ada tabel, ada gambar, kemudian ada gambar online, kemudian bentuk, smart art, ini ada office add-in, hyperlink, text box, komen, simbol, sama online video. Nah, ini kita coba satu-satu. New slide. Jadi kalian bisa pakai new slide dengan klik kanan di sini, atau bisa juga pakai klik langsung new slide di sini. Jadi di menu insert ada new slide, bisa diklik langsung. Nah, kalau pakai menu itu nanti kalian bisa milih tampilannya. Misalkan saya mau tampilannya sekarang gambar dengan caption, kita tambahin, maka dia langsung jadi. Bedanya kalau pakai tombol yang di sini dengan klik kanan kemudian new slide, itu kalau kita klik kanan, misalkan saya di slide 4 ini kan kosong ya, jadi tampilannya itu blank. Nah, itu kita klik kanan dan new slide, dia akan bikin slide baru yang sama-sama kosong. Jadi kita bisa milih tampilannya itu kalau kita klik kanan lagi dan klik layout. Jadi bisa dibilang 2 kali kerja ya. Sedangkan kalau kita pakai new slide, jadi saya ulang, ketika kita klik di sini, maka kita bisa langsung pilih tampilannya mau tampilan yang mana. Jadi langsung sekaligus. Oke lah, kita kembali lagi ke sini. Kita pakai yang blank deh misalkan. Sekarang saya mau tambahin tabel. Nah, ini tabel ini kalau kita klik, yang ada itu malah kotak-kotak kosong. Nah, fungsinya apa? Kalau kita sorot ke bawah, jadi kita ke bawah kotak-kotak kosong ini, ternyata dia langsung ada tulisan 6x5, ada 8x5, 10x6, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan baris sama kolom yang mau kita bikin. Jadi ke kanannya itu berapa kotak, ke bawah itu berapa kotak. Misalkan saya mau bikin 5x5 tabelnya. Jadi saya sorot ini 5x5, saya klik, dia akan muncul. Jadi muncul tabelnya ini. Ini sekarang bisa kita isi.
nomor misalkan, kemudian nama, alamat, telepon, kemudian sebelah kanan apa ya, foto deh misalkan. Nah, terus ke bawahnya misalkan kalau mau ditulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian perhatiin tabel ini biru lagi. Sedangkan misalkan kalian maunya warna lain atau hitam putih juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kalian lihat gini. Kalau kalian klik tabelnya, ada menu yang muncul, yaitu menu ini, desain sama layout. Jadi saya ulang, awalnya nggak ada nih desain sama layout. Ketika kita klik tabelnya, muncul desain sama layout. Ini kalau kita mau rubah-rubah bentuk tabelnya, kemudian warnanya, segala macam. Nah, kalau kita mau ganti warna, itu di desain. Nah, nanti di sini ada pilihan warna dan bentuk yang udah jadi. Jadi misalkan kalau kita mau garisnya doang, jadi benar-benar garis terus putih kosong gitu, itu bisa pilih yang ini, no style. Nah, jadinya benar-benar putih polos. Tapi kalau kita mau yang agak lebih berwarna sedikit, misalkan seperti ini, kuningnya gradasi, kemudian bisa juga misalkan atasnya aja yang berwarna, misalnya yang hijau ini, jadi cuma atasnya aja. Kemudian bisa juga kotak-kotak yang garis-garis tapi warna-warni kayak gini, ini juga bisa. Nah, ini pilihan-pilihan di sini kayak ada baris awal, terus kemudian ada kolom pertama segala macam. Ini sama kayak di Microsoft Word. Jadi sebenarnya semua softwarenya Microsoft, baik yang Word, PowerPoint, kemudian Excel, itu sama juga.